Bajang, bahwa hasanah di dunia diantaranya adalah mendapatkan pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian pekerjaan yang terbaik diantaranya adalah pedagang. Bahwa siswa Madrasah Manahijul Huda yang memang saya selama 27 tahun ngajar di Madrasah Manahijul Huda dan juga sampai saat ini aktif di bidang ekonomi, bidang pemberdayaan ekonomi muslimat. Pertanyaan saya adalah, yang disampaikan tadi tidak ada kekhususan untuk perempuan. Dunia patriarki saat ini masih sangat kental. Padahal potensi perempuan di dalam pengembangan ekonomi ini luar biasa besar jika itu dioptimalkan. Biasanya kendala kami adalah kami perempuan harus patuh ketika kami berdagang, maka kami meninggalkan tanggung jawab keluarga yang di rumah yang biasanya ada pembagian tugas. Perempuan adalah konco wingking yang harus di rumah melayani suami. Sehingga potensi yang besar yang dimiliki perempuan yang saat ini tadi disampaikan, ekstrimnya perempuan ketika kendala ekonomi di keluarga ini sudah menjepit perempuan menjadi TKW, di mana TKW ini menjadikan image Indonesia yang tidak baik. Itu karena menurut saya adalah karena sangat terdesaknya masalah ekonomi keluarga. Tetapi ketika agak longgar, perempuan ini konsumtif. Bagaimana bisa menggerakkan ketika antara budaya patriarki, hak-hak kewajiban perempuan ini tidak seimbang antara kewajiban dan hak bisa menunjang ekonomi yang lebih ideal di rumah tangga. Harapan kami Bapak Tuan, Doktor Tuan, Guru Bujang memberikan Bajang, Bu. Bajang, iya, maaf, Bujang, maaf. ya. Memang bukan istilah sini, jadinya saya itu masih agak-agak tidak paham dengan hal itu. Menekankan bahwa potensi perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga ini sangat bisa dibudayakan supaya mengikis budaya patriarki yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Sehingga ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat ketika perempuan semuanya terlibat ini akan menjadi lebih ideal. Tidak lagi menjadi TKW yang membangun image yang tidak baik bagi negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita tambah lagi ya, yang harus kita rapikan di kepala kita. Tadi ada saya sampaikan konsep-konsep pemahaman yang sering kita salah pahami, misalnya tentang zuhud, tentang kekayaan, tentang kemiskinan, tentang harta. Mari kita tambah lagi kalau begitu. Tadi Ibu ya dengan penuh semangat tadi menyampaikan, dan memang perempuan harus semangat, dan yang disampaikan itu benar. Maka saya ajak kita merubah, kalau memang ada masih kekeliruan dalam hal ya, al-alaqah bainar rajul wal mar'ah, bainaz zauji waz zaujah. Ya. Dalam Islam alaqah itu bukan alaqah struktural tapi fungsional. Bukan siapa di atas siapa, tetapi pembagian peran yang baik sehingga terbangun rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa gengsi, mohon maaf ya. Ketika misalnya 13 tahun beliau di Mekah, beliau berdakwah habis-habisan kemana-mana, yang membiayai itu Sayyidah Khadijah. Yang membiayai Sayyidah Khadijah. Kan begitu kata Rasul. Ketika misalnya Sayyidah Aisyah suatu ketika cemburu karena baginda Rasul menyebut tentang Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, udahlah nggak usah sebut-sebut, dia kan udah meninggal, dia kan saya masih lebih muda lah kira-kira gitu. Dia kan sudah
Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Wasatni bimaliha hina haromanian nas. Dia kasih uangnya untuk dakwah saya ketika semua tidak ada yang mau menoleh kepada saya, memboikot saya. Jadi sponsor dakwah Rasul secara finansial itu Sayyidah Khadijah. Dan dari mana Sayyidah Khadijah bisa menjadi penyandang dana bagi dakwah Rasul yang sangat terjal di Mekah pada waktu itu? Dari aktivitas perdagangan beliau. Loh, bagaimana Sayyidah Khadijah berdagang? Lalu gimana kewajibannya kepada Rasul? Dua-duanya berjalan dengan manajemen. Maka kata kuncinya di dalam Islam itu kan tadbir, pengaturan. Jadi kita seringkali mempertentangkan dua hal yang baik, lalu kemudian kita konflikkan dan kita ambil satu, kita buang yang satu. Dalam teori itu dua hal yang secara sederhana kelihatan bertentangan, itu kita bisa arahkan kepada dua hasil, dua kemungkinan. Yang pertama namanya konflik. Kalau konflik pasti satu yang terambil, satu terbuang. Yang kedua itu namanya apa? Membangun equilibrium, at-tawazun, membangun keseimbangan. Kalau membangun keseimbangan artinya apa? Dua-duanya jalan dengan tanpa saling merugikan. Dan itu yang terjadi ketika Sayyidah Khadijah menjadi pedagang, tetap berdagang, ya, memodali dakwah. Bahkan mohon maaf ketika 3 tahun Nabi di blokade, ya, di Syi'ib itu, Nabi dan keluarga di blokade, tidak ada modal apapun yang bisa membuat bertahan kecuali uangnya Sayyidah Khadijah. Dengan uang itulah beliau membeli diam-diam makanan lewat belakang, karena kan di blokade, diam-diam secara rahasia, sampai akhirnya uangnya pun habis. Ketika uangnya Sayyidah Khadijah habis, lalu kemudian masih berlanjut blokade itu, lalu kemudian sakitlah beliau. Begitu bebas dari blokade, meninggallah beliau bersama Abu Thalib dalam rentang waktu yang tidak jauh. Itu yang disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Intinya apa? Perempuan dibuktikan oleh sejarah menjadi penopang dakwah yang utama. Jadi kalau hari ini kita menciptakan perempuan-perempuan yang punya kemandirian ekonomi, apalagi dia kemudian tidak hanya mampu secara domestik membantu suaminya, lebih dari itu dia juga berjuang untuk umat. Maka sesungguhnya kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hubungan laki-laki dan perempuan. Itu yang saya yakini, Bu. Itu yang saya yakini. Jadi tidak ada cerita bahwa perempuan ditindas apa dalam Islam, tidak ada. Bagaimana mau ditindas? Wong pemodal utama dakwah itu kaum perempuan. Ketika sahabat-sahabat berselisih tentang satu masalah dan tidak menemukan kata akhir, kemana mereka pergi? Ke Sayyidah Aisyah. Sampai Imam Suyuti kan mengarang buku. Namanya apa? Al-Isobah fi Istidraki Aisyah ala Sahabah. Buku yang memuat tentang masalah-masalah di mana Aisyah mengkoreksi para sahabat. Siapa yang dikoreksi? Termasuk bapaknya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dikoreksi oleh putrinya Sayyidah Aisyah dalam beberapa hal. Itu kaum perempuan. Tapi apa kuncinya? Berdaya, mandiri, dan berilmu. Mudah-mudahan semua thalibat, para santriwati di sini berdaya, mandiri, dan berilmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya kembalikan.